Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani kian panas. Ya, keduanya bahkan seperti berbalas pantun di sosial media dan netizen menjadi penontonnya. Secara mengejutkan, Loli pun akhirnya menjawab pertanyaan dengan nada emosional dari ibundanya hingga menjawab tudingan netizen sebagai anak yang sombong. Lantas, seperti apa reaksi Nikita kepada Loli memamerkan kado berupa kalung dari seseorang? Dan benarkah kado tersebut berasal dari ayah sambungnya, Antonio Dedola? Silang pendapat antara Nikita dengan Loli pun mencapai klimaksnya, di mana Nikita mengancam akan menghentikan transfer dana untuk biaya sekolah Loli di London. Lantas, seperti apa Loli menanggapi pernyataan ibundanya itu? Di tengah perseteruannya, Nikita pun menangis dan mencurahkan isi hatinya soal perjuangan dirinya ketika melahirkan Loli yang kini seringkali membantah pemikirannya selaku seorang ibu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli masih terus berlanjut. Perang mulut keduanya pun terjadi di dunia maya ketika Nikita dengan nada marah mempertanyakan alasan Loli menerima tawaran endorsement dan juga brand ambassador di sosial media lantaran uangnya sudah habis. Atas pertanyaan ibundanya tersebut, Loli pun menjawabnya dan menyebut jika keputusan itu dibuat atas kemauannya sendiri karena mencari uang di London secara part-time untuk anak seusianya sudah diperbolehkan. Aku buka BA, PP, endorsement itu atas kemauan diri aku sendiri. Gak ada ngerugiin orang lain sama sekali. Apa aku salah cari uang sampingan? Gak ada urusan sama umur aku atau sekolah. Aku tahu aku masih 16 tahun, tapi kalian harus tahu kalau Indonesia sama UK itu beda. Kalian jangan samain semua negara dong. Di sini 16 tahun itu udah termasuk dewasa dan bisa ambil keputusan sendiri. Gak ada salahnya nyari uang dari umur berapapun. Mau dia masih sekolah kek, mau dia masih kuliah kek. Banyak kok orang-orang ambil kerja sambil sekolah. Buktinya teman aku di sini banyak ambil kerja. Karena apa? Karena mereka mau mandiri dan mereka mau cari uang sendiri. Emang apa salahnya sih? Semua orang itu gak ada yang sama, pasti selalu beda. Karena mereka punya prinsip masing-masing, begitupun dengan diriku sendiri. Tulis Loli di akun sosial medianya @1laurabd. Padahal bapak kamu masih hidup, bapak kamu itu masih hidup, Loli. Bapak kamu itu masih hidup. Bapak kamu tuh masih hidup, bapak kamu tuh belum mati. Ya. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu. Bapak kandung kamu itu ya, yang paling tidak pernah berantem sama Mimi. Ya. Paling tidak pernah ribut sama Mimi itu bapak kamu. Bapak kamu itu ya, walaupun begitu dia nggak pernah ribut sama Mimi sampai detik ini. Sampai detik ini netizen nggak akan dapat nemuin nih kita berantem sama mantan suami yang pertama karena kita baik-baik saja. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu tuh. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu tuh. Aku nggak, gimana ya? I'm really disappointed at my mom. You know, I'm just disappointed at my mom because like I love her. You know, I love her, but like I'm so tired of her.
because she doesn't understand me. I just want to have school, and he broke me now. I just want to be happy. Dalam klarifikasinya, Loli tidak hanya menjawab pertanyaan sang bunda, tapi ia juga menjawab pernyataan netizen yang menuding dirinya sombong. Bukannya sombong, tapi emang kenyataannya seperti itu di UK itu. Anak umur 18 tahun diprioritaskan, jadi kalau kita punya kemajuan atas diri sendiri, mereka menghargai. Dan emang umur 16 tahun itu boleh kerja, tapi part-time. Jadi bukannya aku so tahu, tapi emang seperti itu kenyataannya. Dan banyak teman-teman aku yang ambil kerja part-time di sini. Kalau nggak percaya, makanya ke sini. Buktiin sendiri. Gak usah banyak ngomong, bisa nggak? Tulis Loli di sosial medianya. Mama aku malah bilang kayak, it's up to me. I can do whatever you want. What do you mean? You can do whatever you want. Gue kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya. Tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa. Ya, mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa, namanya anak 15 tahun masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya. Manapun dia kan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya ya. Walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri ya. Biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Kalau kamu diagung-agungkan sama netizen ya, dibela-bela sama netizen, jangan bangga, jangan terlena. Emang netizen bisa bikin kamu apa? Emang netizen bisa nyokolain kamu sampai kamu kuliah. Berseteru dengan sang bunda, Loli pun justru terlihat berkomunikasi dengan Antonio Dedola. Pada momen live tersebut, Loli terlihat memamerkan kado berupa kalung untuk dirinya. Lantas benarkah kado tersebut merupakan pemberian dari Tony? Dan seperti apa Nikita menanggapi pamer kado putrinya itu? What about your host family? My house family is good. Yeah? They're great. Oh yeah, I forget to tell you. They gave me presents. Really? Yeah. What did you get? I get like a necklace. Wow. And then I also got a book, a coloring book. Wait. They say that. So it's not boring anymore at home. What? So it's not boring anymore at home. You have a color book. No. Mimi kirim hadiah ke London. Ada kamu appreciate? Hadiahnya sudah kamu terima sayang. Ada kamu appreciate nggak? Hah? Ada nggak kamu bilang terima kasih? Ada. Semua kata-kata kamu yang kamu lontarkan dari mulut kamu, Mimi respon. Nggak ada. Karena Mimi tahu betul bagaimana sifat kamu. Mimi kan yang hidup sama kamu. Mimi kan yang selalu ada di samping kamu. Dari kamu dalam perut sampai kamu segede ini, orang lain nggak tahu sayang. Yang tahu Mimi yang tahu. Orang lain tuh cuma bisa komentar. Yang tahu itu Mimi, yang tahu itu orang yang bekerja di sini, yang tahu itu keluarga kita. Belum usainya perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli putrinya. Lantas benarkah Nikita pun mengancam akan menghentikan dana untuk biaya sekolah Loli di London?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silang pendapat antara Nikita Mirzani versus sang putri Laura Meizani nyatanya semakin panas di jagat maya. Ya, hal itu pun bahkan berujung kemarahan Nikita saat ia live di sosial media. Pada kesempatan itu, Niki pun menyayangkan sikap Loli yang berubah sejak melanjutkan sekolah SMA-nya di London, Inggris. Lalu klimaksnya, Nikita pun bahkan sampai mengancam akan menghentikan dana untuk biaya Loli bersekolah di luar negeri. Kamu tahu Mimi ini orang tua kamu. Kamu minta maaf aja di WhatsApp. Ada Mimi nggak maafin, Mimi maafin. Emang kamu pikir sekolah kamu murah sayangnya? Hah? Nih Mimi kasih tahu ya, per semester kamu itu 378 juta per semester. Per semester kamu tuh 3 bulan sekali. Walaupun Mimi udah bayar hampir 2 miliar untuk kamu 1 tahun di situ, tapi per semester apalagi summer time kamu harus bayar lagi 378 juta. Kamu minta tolong tuh sama your angel. Sama your angel yang kamu lagi agung-agungkan, yang kamu panggil. Sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue, karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Sekolah di boarding school, dia masih SMA kelas 1. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Pernyataan bernada ancaman dari ibundanya yang akan menyetop aliran dana untuk dirinya bersekolah di luar negeri ditanggapi Loli saat ia live di sosial media. Namun, nada Loli pun berubah. Bukan marah, melainkan membanggakan sang bunda. Di hadapan netizen, Loli pun menjawab bahwa dirinya begitu bangga kepada Nikita Mirzani sang bunda. Selain karena sang bunda menyekolahkannya di luar negeri dengan biaya mahal, Loli pun mengakui banyak hal yang ia pelajari dari sang bunda. Kalau misalnya aku bla bla bla, pasti aku ke dia. Dari kecil sampai aku dari sekarang, sampai bener-bener aku gede sampai sekarang, sampai aku sekarang pengen sekolah di London, sampai aku di sekolah di London sama dia ngabisin uang 2 miliar doang cuman buat gedung di London. Buat siapa? Buat aku. Jadi kalau misalnya kamu nanya, lu bangga nggak sih punya ibu kayak Nikita Mirzani? Of course gue bangga, of course. Jangan nanya lagi. Oke, jangan nanya lagi, oke? Jadi kalau misalnya nanya lagi nggak akan dijawab, oke? Ini terakhir kalinya aku ngejawab. Gue akan juga bangga jadi anaknya, of course. Karena mama aku juga kemarin aku dapat aku pelajari dari mama. Yang dapat aku pelajari dari mama itu, kalau misalnya kita nggak salah, kita harus speak up. Itu yang aku kemarin dipelajari dikit-dikit dari mama. Kalau misalnya kita nggak punya salah sama orang, kita kalau misalnya nggak ada masalah apapun, kalau misalnya kita nggak ada salah apapun, kenapa kita harus diem? Harus ngomong. Itu yang aku kemarin dapat dari pelajaran dari mama aku. Aku tuh emang sama mama aku juga nggak deket. Maksudnya aku sama mama aku tuh ya udah. Maksudnya kayak mama aku punya hidupnya sendiri, aku juga punya hidup sendiri. Karena mama juga punya pekerjaan, aku juga punya sekolah. Jadi kalau misalnya dibilang deket atau enggak terlalu deket. Tapi aku dikit-dikit ngambil pelajaran dari dia. Ngambil pelajarannya itu tapi pelajaran yang positif bukan yang negatif gitu. Contohnya kayak dia ngebela orang yang nggak salah. Di tengah silang pendapat antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli, lalu apa yang membuat Nikita tiba-tiba berurai air mata saat ia mengungkapkan perjuangannya sebagai ibu ketika melahirkan Loli putri sulungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Mitra Kirana, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Panasnya perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli tampaknya membuat hati Nikita Mirzani menjadi sedih. Ya, Nikita bahkan mengaku sampai tidak bisa tidur 3 hari setelah terlibat keributan dengan putrinya. Ia pun juga sampai menangis karena memikirkan sikap Loli yang belakangan ini sudah tidak mengikuti apa yang ia katakan. Dan ia pun memilih untuk mengambil sendiri keputusannya. Padahal Nikita mengaku ia sudah berkorban mati-matian ketika melahirkan Loli yang kini sudah beranjak dewasa. Baru kali ini nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. Iya, iyalah mikirin anak gue lah. Itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu, gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis. Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Apa kabar dengan Mimi, kamu udah baikan? Udah baikan. Everything is alright. Tapi kaliannya aja, netizen yang suka manas-manasin, please deh, nggak usah manas-manasin begitu. Bisa nggak diem aja, adem ayem kayak air, nggak usah jadi api terus, udah capek. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.